Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama marilah kita bersama-sama manjatkan puja, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Khususnya sore hari ini kita masih diberikan kekuatan lahir batin, sehingga kita dapat menghadiri kajian menjelang maghrib. Mudah-mudahan yang saya sampaikan nanti ada guna dan manfaatnya kepada kita, dan kita sekalian tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan ibadah puasa di tahun 1444 Hijriah ini dalam keadaan sehat, dan kita sekalian diberikan kekuatan untuk menyelesaikannya, memparipurnakannya. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, masih di hari yang ketiga ya, kita memasuki bulan Ramadan tahun ini. Kalau kita kaji apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada kita sekalian, di akhir daripada bulan Sya'ban itu Rasulullah SAW itu memberikan tausiah kepada para sahabat pada waktu itu. Beliau bersabda kepada kita, "Ya ayuhan nas, qad adzallakum sahrun azim mubarakun sahrun fihi lailatul khairum min alfi syahr." Artinya adalah, wahai manusia, para sahabat pada waktu itu yang dimaksud, telah datang kepada kamu sekalian bulan yang menaungi kamu sekalian, Sahrun Azim, yaitu bulan yang agung, Mubarakun, yang penuh berkah yang diberikan oleh Allah kepada kita, Sahrun fihi lailatun khairum min alfi syahr, bulan di mana satu malam itu lebih baik kalau kita beribadah ya, dibandingkan dengan beribadah 1000 bulan. Sahrun ja'ala siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwu'an, yang artinya adalah hari atau bulan di mana Allah menjadikan puasa atau ibadah puasa itu sebagai hukum fardu. Kemudian qiyamul lail atau tarawihnya itu tatawwu'an, sebagai ibadah sunnah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, ini menunjukkan kepada kita sekalian bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah sebetulnya
suatu suatu didikan untuk kita sekalian benar-benar memperhatikan datangnya bulan Ramadan ini. Karena apa? Karena luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan untuk umat Nabi Muhammad ini beda dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, man taqarraba bi khoslatin minal khair kaman adda faridatan fi ma siwa wa man adda faridatan kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Artinya begini, barang siapa yang di dalam bulan Ramadan itu mengerjakan kebaikan yang hukumnya adalah sunat saja di luar daripada bulan Ramadan, kemudian kita kerjakan di dalam bulan Ramadan, itu kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sama dengan mengerjakan ibadah fardu. Pahala ibadah sunnah dengan pahala ibadah fardu itu tentu saja adalah lebih banyak ibadah fardu. Jadi kalau umpamanya di luar daripada bulan Ramadan kita mengerjakan sunat sunat qabliyah ba'diyah umpamanya, kemudian sholat duha dan juga ibadah-ibadah yang di luar daripada bulan Ramadan, itu hukumnya sunat, kemudian kita lakukan di dalam bulan Ramadan, Allah akan berikan ganjaran kepada kita sekalian sama dengan mengerjakan fardu. Sekali lagi, mengerjakan ibadah fardu itu pahalanya lebih banyak dibandingkan dengan ibadah sunat. Kemudian hadis ini kemudian mengatakan kepada kita sekalian, barang siapa yang mengerjakan ibadah fardu di luar daripada bulan Ramadan, kemudian kita kerjakan di dalam bulan Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan melipatkan ganjarannya kepada kita itu sama dengan mengerjakan 70 ganjaran, 70 fardu. Ini kan luar biasa, hanya diberikan kepada kita sekalian di bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, mari istilahnya kita sekalian ini berlomba-lomba untuk mengerjakan kebaikan, baik itu beribadah yang sifatnya ibadah mahdoh maupun ibadah ghairu mahdoh, kita lakukan dengan sebaik-baik. Karena semua, kalau menurut kita itu kan semua yang kita lakukan itu, baik ibadah mahdoh maupun ghairu mahdoh itu, terutama ghairu mahdoh itu harus istilahnya bernilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Katakan bahwa umpamanya hanya senyum itu ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang kami hormati, kemudian hadis lain yang berkaitan dengan Ramadan itu. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, kullu amal ibni adama bi asri amsalihha illa sab'i mi'ati dha'fin qala illa shoma fa innahu li wa ana ajibi. Kata Rasulullah, yang namanya ibadah tiap-tiap diri daripada kita umat Muhammad ini itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu 10 kali sampai 700 kali lipat. Jadi kalau kita mengerjakan suatu kebaikan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama ibadah mahdoh, itu kita akan mendapatkan pahala itu sampai 10 sampai 700 kali.
Kata Rasulullah, illa sauma, kecuali puasa. Ini kemudian hadis qudsinya keluar kemudian. Qala Allah, illa saum fa innahu li wa ana ajibihi. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain tuh langsung milik kita gitu ya. Pamannya sholat, kemudian zakat, kemudian haji, itu langsung milik kita. Tapi kalau ini itu enggak. Fa innahu li, kata Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya puasa itu adalah milik. Wa ana ajibihi. Saya akan akan memberikan ganjaran itu nanti di kelak kemudian hari. Jadi kalau ibadah-ibadah yang lain itu langsung milik kita gitu. Tapi kalau puasa itu langsung milik Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa secara psikologi? Itu artinya Allah Subhanahu wa taala akan nanti memberikan ganjaran kepada kita sekalian itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini kan kemurahan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita sekalian. Oleh karena itu Rasulullah itu juga mengatakan kepada kita sekalian, lis-shaimi farhatani. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi orang yang berpuasa itu Allah Subhanahu wa taala akan berikan kegembiraan itu dua macam. Yang pertama, farhatun inda iftarihi. Tatkala kita iftar, ya nanti berbuka ya, itu kita seneng gitu ya. Sedino ora mangan, orang ngombe gitu ya. Kemudian tidak berkumpul dengan istri atau suami di waktu siang hari. Kemudian ada makanan gitu ya, kita kemudian ada minuman, ya kita sekalian akan senang, merasa senang gitu. Kemudian yang kedua, wa farhatun inda liqa'i rabbih. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kegembiraan itu tatkala kita sekalian bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibu, bapak, dan saudara sekalian yang kami hormati, kemudian ada hadis yang lain yang juga perlu saya sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, qad ja'akum sahru Ramadan, sahrun mubarak, kataballahu alaikum siyamahu fih tuftahu abwabul janan wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin fihi lailatun khairum min alfi syahr man khurima khairuha faqad khuriba. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Nasai, kemudian Baihaqi. Hadis ini dari Abi Hurairah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, hadis ini memberitahukan kepada kita sekalian bahwa di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala membuka lebar-lebar pintu surga. Kemudian menutup rapat-rapat pintu neraka. Kemudian membelenggu gitu ya. Setan yang terlaknat itu, yang terkutuk itu. Di waktu dalam bulan Ramadan ini. Ini artinya apa? Artinya kita sekalian sebetulnya dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk apa? Untuk selalu berbuat baik, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebanyak-banyak, kemudian sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, di dalam bulan Ramadan ini Allah Subhanahu wa taala, ya memang kita sekalian kan diharamkan untuk tidak
istilahnya diharamkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela gitu ya. Oleh karena itu Rasulullah itu mengatakan kepada kita sekalian, malam yada' qaula zur wal amal bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Artinya barang siapa yang di dalam berpuasa itu tidak mampu meninggalkan kata-kata zur. Kata-kata zur itu kata-kata yang jelek gitu ya, menyakitkan orang lain, kemudian kata-kata seronok gitu. Ya kata-kata yang tidak pantas kita keluarkan dari mulut kita gitu. Kemudian ada orang lain yang kemudian memberitahu jangan seperti itu, kamu itu puasa umpamanya. Tapi tetap saja Allah tidak berhajat dengan puasanya. Artinya apa? Puasa itu tidak akan mendapatkan apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah kemudian kita sekalian ya, ini kemudian tidak perhatikan itu. Perhatikan. Puasa itu kan pada hakikatnya kan memuasakan diri kita semua gitu ya. Ya mata kita, pandangan kita, kemudian telinga kita, kemudian mulut kita, kemudian kaki kita, tangan kita, semuanya dipuasakan. Jangan sampai kemudian kita sekalian ini kemudian tidak memperhatikan itu. Kalau kita tidak memperhatikan itu berarti kita sekalian tidak akan mendapatkan hikmah atau tidak mendapatkan manfaat daripada kita berpuasa. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, oleh karena itu puasa itu luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga tatkala kita sekalian diberikan kekuatan memasuki bulan Ramadan ini ya, itu seandainya kita tahu gitu ya, manfaat daripada atau istilahnya hikmah daripada puasa itu, ya kita akan menjadikan atau menginginkan 1 tahun itu puasa terus gitu ya. Ada hadis yang mengatakan kepada kita sekalian, lau ya'lamun nasu ma fi hadas sahri minal khairat la tamannau ayyakuna ramadana sanata kullaha. Seandainya manusia itu tahu kebaikan, manfaat, keunggulan bulan Ramadan bagi kita sekalian, seandainya kita tahu semua gitu, itu kita akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya 1 tahun itu menjadi bulan Ramadan terus gitu. Mengapa? Ya karena luar biasa Ramadan itu diberikan kepada kita sekalian itu berbagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang kami hormati, kemudian ada hadis Rasulullah SAW yang juga mendorong kepada kita sekalian untuk berpuasa. Kemudian puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan kepada kita sekalian, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Artinya barang siapa yang berpuasa didasari karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang mengartikan wahtisaban itu dengan penuh perhitungan. Artinya apa? Perhitungan itu artinya ngati-hati gitu loh. Tidak pokoknya yang penting poso kan gitu. Tapi ilmunya itu belum perlu dipelajari. Ini yang boleh, ini yang tidak, ini yang dianjurkan, ini yang tidak, kemudian ini yang diperintahkan, ini yang tidak, dipelajari. Wahtisaban, atau kalau gampangnya itu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufir lahu ma taqaddama min dzambih, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berikan apa? Istilahnya akan memberikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Kemudian juga ada hadis yang lain
mangqama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kalau tadi kan soma, puasa. Kalau ini mangqama, yang menjalankan ibadah qiyamul lail, tarwih. Ya. Barang siapa yang mendirikan istilahnya ibadah qiyamul lail atau tarwih, didasari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua karena lillahi taala, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Sama dengan tadi. Allah akan berikan ampunan dosa-dosa yang telah lalu. Ini yang kadang-kadang menjadi pertanyaan ya di lingkungan kita. Ya. Itu kan kalau sore itu sudah tarwih, apakah masih ada yang namanya sholat tahajud gitu ya? Dan itu banyak dipertanyakan orang gitu ya. Saya menyitir hadisnya, cuma saya nggak hafal. Apa yang disampaikan oleh Aisyah. Ya. Aisyah itu adalah istri yang paling muda, kemudian juga cerdas, kemudian tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Hadisnya itu mengatakan begini. Jadi Rasulullah SAW itu sholat malam itu tidak lebih daripada 11 rakaat. 11 rakaat jadi 8 dengan 3. Baik itu di dalam bulan Ramadan maupun di luar daripada bulan Ramadan. Jadi kalau kita itu sudah tarwih, itu artinya adalah kita sudah qiyamul lail. Maka kemudian setelah itu malam sudah tidak ada lagi. Ini perlu kita perlu kita cermati, jangan sampai kemudian. Kan di dalam hadis Rasulullah yang sangat terkenal itu kan gini, kalau kita berbicara masalah ibadah mahdhah, itu kan sholat tarwih sore, kemudian malam masih tahajud lagi, itu kan ibadah mahdhah. Rasulullah kan mengatakan kepada kita, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengamalkan amal yang soleh, artinya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tidak pernah saya contohkan, tidak pernah saya perintahkan, itu raddun, itu tertolak. Ini kalau bahasa Jawa menjadi angger-angger, itu jadi menjadi aturan baku. Jadi jangan kita mempunyai pengertian bahwa kalau itu baik gitu ya, dia anggap baik, kemudian nanti akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak, raddun, tertolak kalau tidak pernah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Enggak bisa. Oleh karena itu tahun yang lalu itu kan ada yang namanya sholat tarwih hanya berapa? 7 menit gitu ya. Padahal itu 20 rakaat itu ya. 23 rakaat dengan witirnya. Itu kan ya luar biasa. Itu kan Rasulullah tidak pernah mencontohkan sholat seperti itu. Bahkan di dalam sholat baca Fatihah itu tartil. Kemudian enak didengar gitu ya, satu-satu gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, seterusnya tartil gitu. Saiki lho nek di istilahnya di akal gitu. Iku doloenan Pak kalau saya mengatakannya.
7 menit 20 rakaat itu kan luar biasa. Padahal kan kita itu kalau sholat ya harus khusyuk, kemudian yang kedua harus sumaknina. Kemudian kalau sholat itu kan tidak bisa antara imam dengan makmum itu bareng. Bareng itu ya, itu di dalam hadis Rasulullah, bareng apalagi mendahului, itu pencuri itu. Pencuri di dalam sholat. Jadi kalau kita sekalian ini apa istilahnya sholat jamaah itu ya harus imamnya diikuti gitu. Diikuti itu jangan sampai mendahului, barengi itu enggak boleh. Ini kalau kita tidak bisa biasa ngaji itu kadang-kadang enggak ngerti. Kita masih sering ya menemukan itu teman-teman itu yang barengi. Jadi imamnya Allahu Akbar gitu rukuk ya ikut rukuk gitu. Tapi tidak menunggu dulu bar gitu. Mestinya kan bar begitu. Sama dengan bapak-bapak waktu dulu diajar PBB itu kan begitu. Hadap kanan, gerak kan baru gerak. Kalau hadap kanan penjenengan atau kita sudah bergerak pasti disuruh baleni. Sama dengan sholat itu juga begitu. Ibu-ibu sekalian dan bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang lain yang perlu saya sampaikan ya, kita kan baru mau hari ketiga ya. Anunya kan baru 2 kali ya. Bukanya ya. Saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah kepada kita yang berkaitan dengan makan. Ada pepatah itu begini, pepatah, tapi bagus itu. Al-badnu as-sudda wal himyatu as-suddawa. Jadi asal usulnya penyakit itu ya dari perut. Wal himyatu as-suddawa. Himyah itu Pak? Nek cara Jawa apa? Iki aja dipangan, iki aja dipangan. Tarak ya. Wal himyatu, tarak itu as-suddawa. Tarak itu adalah obatnya gitu. Lah, di dalam kenyataannya itu kan sebetulnya kan memang begitu. Orang-orang yang kena penyakit tertentu ya itu sebetulnya aslinya dari cara makan yang salah gitu. Saya pernah bimroh di rumah sakit Ibnu Sina sini. Saya ketemu dengan orang yang kena jantung. Saya tanya, Pak, jenengan biasanya saben dinten napa Pak pekerjaane? Nyopir, Pak. Sopir. Kalau tidak keliru orang Benjeng, kalau tidak ya Benjeng mungkin. Kalau tidak Palung Panggang Benjeng. Dia itu begini, lambang saya itu sopir Pak, jadi kalau makan itu mesti cari yang enak. Kalau tidak enak tidak mau saya gitu. Ya pasti itu kita juga ingin seperti itu Pak. Ya siapa yang maunya yang nggak enak-enak. Tapi itu peringatan bagi kita, walaupun itu pepatah. Jadi asal usulnya sakit itu ya dari tidak mampu mengendalikan isi perut ini. Nah kalau tarak itu biasanya kan kita sudah tahu gitu ya penyakit kita itu ini gitu ya, itu jangan makan ini, jangan makan ini, kemudian kendalikan makan ini kan gitu. Wong kita itu banyak loh Pak yang nggak tahu itu.
Tapi kita lakukan. Saya ini punya teman, kemudian pada waktu itu kemudian operasi dubur itu Pak, apa namanya? Ya, itu kan begitu masuk rumah sakit, kemudian disambang teman-temannya, kemudian diberikan apa? Makanan-makanan yang enak itu, kelengkeng, kemudian buah-buah yang lain itu, kan pegawai negeri dia. Taunya setelah makan kelengkeng itu paginya itu tidak bisa berak. Kemudian pagi itu waktu dokter itu visite itu kemudian tanya, "Dok, saya tadi tidak bisa BAB gitu." Lah ada apa? Sampan pasti makan ini. Kalau orang tidak bisa BAB itu biasanya yang pertama itu biasanya makan kelengkeng gitu. Gitu tek gitu ya. Ya makan kelengkeng itu yang paling kan harganya mahal gitu ya. Mesti ya paling enak mungkin. Tapi akhirnya seperti itu gitu. Nah, ini menunjukkan kepada kita ya, karena kita tidak tahu ya mestinya kita harus tahu itu, tapi kebanyakan kita tidak tahu. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan kaitannya dengan makan itu ya, kalau berbuka itu kalau ini hadis ini ya, hasbabna lukaimatun hasbabna adama lukaimatun yukimna sulbahu. Jadi aturan istilahnya orang untuk makan yang pertama itu yang penting adalah memberikan apa? Tulang sulapnya itu sudah tegak gitu. Nah kalau Rasulullah memberikan memberikan contoh kepada kita itu kan, kalau berbuka itu kan yang pertama diambil itu kan kurma kan gitu, kurma 3 gitu, setelah itu kemudian baru ngambil minuman yang lain atau istilahnya minuman air gitu. Itu mestinya seperti itu gitu. Nah kemudian kalau di Indonesia ini kan banyak makanan-makanan yang sebetulnya sangat amat bagus gitu ya. Kalau kurma tidak punya kan ada juga pisang, kemudian yang gampang-gampang dicerna gitu ya. Untuk apa? Untuk biar yang ada di dalam perut kita sekalian itu ada pelumas itu. Kalau penjenengan atau kita sekalian ini istilahnya makan kita, atau berbuka itu kemudian kita sekalian mengambil yang gorengan-gorengan dulu, itu berbahaya itu dengan perut kita. Mengapa? Karena ini tadi perut kita itu masih belum ada pelumasnya. Oleh karena itu jangan disalahkan kemudian kalau kita berpuasa kemudian sakit gitu ya. Ada ini hadis ya, mengatakan kepada kita summu tasrihu, puasalah kamu akan sehat gitu ya. Lah ini bagi kita sekalian. Jadi kalau puasa ini kemudian kita sekalian itu tadi makannya seperti itu tadi ya, kita akan menjadi istilahnya sakit gitu. Kemudian terusnya hadis tadi, fa in fala buddha fasulusun lit ta'am fasulusun lil ma fasulusun lit tanafusi. Kalau yang penting tadi kan, yang penting tulang sulapnya kan sudah tegak kembali. Kalau ingin meneruskan itu nanti setelah sholat maghrib, itu saja dibatasi oleh Rasulullah SAW, itu dibagi menjadi 3. Sepertiga
fasulusun lil ma, untuk apa istilahnya, untuk air, kemudian yang sepertiga untuk makanan, kemudian yang sepertiga lagi adalah untuk bernafas. Jadi jangan di apa istilahnya dikebak-ibek gitu, sehingga kita tarawih ini ya, setelah azan Isya datang, kemudian yang paling enak itu kan setelah Isya, apa istilahnya datangnya waktu Isya, muadzin menyuarakan azannya itu, kemudian yang enak kan layah-layah gitu ya, nonton TV, ngarepe TV gitu. Padahal kita sekalian masih punya perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ibadah qiyamul lail atau tarawih gitu. Nah, kalau kita sekalian seluruhnya tadi diisi dengan makanan, kemudian air ya, terutama kan yang masih muda-muda itu biasanya kan makannya akeh gitu ya. Yang paling enak itu memang begitu, jadi mangane akeh, ngombene akeh, sing enak-enak pisan kan gitu. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang lain ya, yang kaitannya dengan makan tadi. Nahnu qaumun la na'kulu hatta najua. Kita ini adalah kaum atau umat yang tidak makan kalau tidak lapar. Wa idza akalna la nasba. Tapi kalau kita makan itu tidak sampai kenyang-kenyang gitu. Itu ajaran Rasulullah kepada kita. Jadi kalau makan ya biasa saja, jangan sampai kemudian di apa istilahnya digah-gah kemudian istilahnya wong Jawa nyun sewu ya, mangan nganti blejer gitu ya. Blejer itu apa warak banget gitu ya, sehingga kita ini kalau sudah penuh dengan makanan, kemudian dengan apa, dengan minuman, itu kan kita sekalian ini kan menjadi lemah itu. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang kami hormati, jadi mari kita lakukan ya bulan Ramadan ini dengan amalan-amalan yang bagus, amalan-amalan yang didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang tadi sudah saya sampaikan di depan tadi, Rasulullah SAW menjadikan ibadah kita yang sunat saja menjadi pahala wajib. Kemudian yang wajib kita sekalian akan mendapatkan pahala 70 pahala wajib di dalam bulan Ramadan. Sekarang tergantung daripada kita, ada sebuah apa ya? Ada sebuah riwayat gitu ya. Sejarahnya siapa? Dzulqarnain, seorang raja yang paling kuat gitu ya. Pada waktu itu perintah pada tentaranya, besok kita akan berperang ke suatu daerah. Sampai persiapkan apa yang kamu persiapkan di dalam peperangan. Di antaranya yang dipersiapkan adalah tas gitu. Kita nanti akan melewati suatu sungai. Ambillah apa yang ada di sungai itu. Kemudian setelah itu mereka berangkat untuk berperang, menaklukkan tanah-tanah atau menaklukkan daerah-daerah kafir. Kemudian setelah itu dia paginya setelah orang-orang itu menyeberang ke sungai itu, ada 3 golongan. Yang pertama, golongan pertama itu adalah mereka itu mengambil apa yang ada di sungai itu. Paling kan kalau gambaran kita kan paling ya ono watu kan gitu ya.
Anu kali opo, pasir, watu kan gitu. Lah, yang golongan pertama tadi itu ngambil biasa saja ya, diambil gitu aja. Kemudian yang golongan kedua itu diambil tapi agak banyak. Kemudian golongan yang ketiga itu tasnya itu dibeki, dipenuhi dengan kerikil dan batu. Kemudian setelah menyeberang itu, kemudian sang raja Dzulkarnain itu kemudian tanya itu, apa yang kamu dapatkan tadi malam? Kemudian tasnya dibuka satu-satu. Yang pertama yang dibuka tadi isinya titik. Yang kedua banyak. Yang ketiga penuh. Tapi kemudian pada waktu itu ternyata semuanya itu tadi kemudian menjadi emas berlian. Jadi ini artinya apa? Kalau kita kaitkan dengan puasa kita, ya nanti tergantung daripada kita. Puasa kita itu menjadi emas berlian atau tidak, ya tergantung daripada kita. Gitu. Tapi kalau kita sekalian ini katakanlah mengerjakan ibadah puasa itu ya sing kaya nomor siji tadi sak geleme gitu ya nanti dapatnya ya dikit gitu. Atau mungkin tidak dapat gitu. Soalnya malah ora diseni apa paling-paling isine ya sini kan paling-paling ya apa pasir karo watu kan gitu. Yang kedua itu ya banyak gitu ya. Tapi tidak sebanyak yang tadi. Yang benar-benar ya menjadi orang-orang yang memang memelihara puasanya itu dengan sebaik-baiknya. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Kemudian ada guna dan manfaatnya. Mari kita tetap beristiqomah, tetap berkomitmen untuk menjalankan ibadah puasa ini sehingga paripurna, kemudian kita sekalian masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala puasa yang akan datang. Puasa ini adalah ibarat kita itu memanen. Jadi kalau kita sekalian tidak masuk bulan puasa, panen kita tidak ketemu. Kan tadi sudah saya sampaikan, yang sunat saja menjadi wajib, yang wajib kemudian menjadi 70 wajib, kewajiban. Nah, ini kan luar biasanya diberikan kepada kita sekalian. Bahkan ada satu bulan, istilahnya satu malam Lailatul Qadar itu lebih baik dibandingkan dengan ibadah 1000 bulan. Itu kan kalau dihitung kan 83 tahun. 83 tahun ya, lebih. Nah, itu kita ketemu itu malam Lailatul Qadar itu biasanya kalau di dalam bahasan tarjih itu ada malam 21, 23, 25, 27, 29 malam-malam itu ya. Tapi kemudian penjenengan jangan nanti kemudian milih gitu ya. Tapi semuanya setiap malam kita beribadah kepada Allah, kita minta ampunan kepada Allah, insya Allah kita sekalian akan diberikan pahala yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.